Halo teman-temanku semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading lagi. Kali ini akan bertemakan tentang suatu kabar yang tiba-tiba kamu dengar tentang dia saat ini. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama ya. Tapi ingat teman-teman, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi dia ataupun energi kamu yang apa yang akan keluar di sini. Oke, rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan. Kita akan lihat kabar apa yang akan kamu dengar tentang dia. Oke. Kita akan lihat. Ada Nine of Cups, ada Four of Cups, King of Swords, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio lagi. Wah, kayaknya elemen air dan udara ya saat ini ya. Dan ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagi. Ada Eight of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri ya. Nah, di sini ada energi di mana terlihat kayak dia lagi berjuang di sini, berjuang dari segi finansialnya dia. Jadi suatu kabar apa yang kamu dengar tentang dia itu ya tiba-tiba aja kamu dengar ya, mungkin selama ini kamu beranggapan kamu mendengar atau melihat bahwa dia itu baik-baik aja setelah terpisah dari kamu, atau kamu merasa di sini bahwa dia itu tidak pernah ada masalah gitu ya, secara mungkin dari segi finansial atau dari segi pekerjaan atau dari segi kebahagiaan ya, mungkin dia bahagia ya, punya semuanya, miliki semuanya. Tapi ternyata ya ada satu kabar yang tiba-tiba aja kamu dengar tentang dia saat ini. Dia lagi berjuang ya, barangkali dia ketipu ataupun usahanya sekarang ini lagi down gitu ya, lagi stuck gitu ya. Itu saatnya sekarang dia merasa pengen berjuang gitu loh, berjuang untuk mengusahakan mengembalikan semua yang sudah hilang dari diri dia. Jadi kamu beranggapan nih, sebenarnya di awal kamu beranggapan dia itu tidak pernah ada masalah, ternyata ada masalah. Itu yang kamu dengar tentang dia ya, sebagiannya. Oke. Nah, terlihat di sini bahwa ya dia itu banyak apa ya? Banyak memang orang yang mendekati dia. Dan kamu juga melihat banyak orang yang mungkin menyukai dia, banyak orang yang terkoneksi sama dia, tapi dia tetap merasa jenuh dengan hubungan dia dengan orang gitu loh, dengan orang ketiga atau orang keberapa lah ya gitu ya. Jadi sejak dia bisa dari kamu, di sini dia banyak pilihan, banyak orang-orang yang mendekati dia, tetapi orang-orang itu tidak pernah memberikan suatu kebahagiaan kepada dia, sehingga dia di sini makin merasa jenuh, makin merasa bosan. Walaupun di sana di antara di sekeliling dia itu dikerumuni dia banyak orang yang menyukai dia ataupun orang yang mencintai dia, tapi ya orang-orang itu bisa saja hanya memanfaatkan dia. Ya, tidak ada ketulusan di situ. Orang-orang itu hanya melampiaskan, atau mungkin orang-orang itu menjadikan dia itu pelarian, bisa saja. Jadi sesuatu kabar yang kamu dengar tentang dia itu ya sangat mengejutkan sekali ya bagi kamu. Secara mungkin kamu beranggapan karena dia yang meninggalkan kamu ya otomatis dia pasti akan bahagia karena itu pilihannya dia. Ternyata tidak. Di luar dugaan bahwa dia itu saat sekarang lagi apa ya, lagi down-downnya, lagi hancur-hancurnya, baik itu dari segi pekerjaannya dia atau dari segi finansialnya dia ya. Itu juga salah satu faktor membuat dia jenuh saat ini. Dan akhirnya dia mulai berpikir
berpikir ya pengen mencari kamu gitu loh. Dia kepikiran sama kamu. Dia merasa bahwa ya kondisi dia saat ini biasanya hanya kamu yang bisa memberikan perhatian kepada dia. Hanya kamu yang bisa memberikan suatu effort atau support kepada dia gitu ya. Nah itu saat ini lagi dia kangen sama kamu. Saat dia terpuruk dia kangen sama kamu. Nah itulah egonya dia. Secara ya saat dia butuh ya dia datang ke kamu gitu ya. Tapi saat dia bahagia dia meninggalkan kamu. Itulah namanya manusia ya. Tidak pernah merasa puas. Tapi saat dia jatuh dia baru ingat seseorang yang mungkin dulu pernah dekat dengan dia. Oke. Itu ada gambaran di sini ya. Ada Knight of Swords dan Queen of Cup ya di sini. Itu menggambarkan bahwa ya kamu itu sebenarnya masih ada perasaan lah ke dia, tapi perasaan arti kata itu ya mungkin kasihan. Setelah mendengar kabar itu kamu merasa bahwa prihatin dengan dia. Secara kamu juga ada keinginan ingin membantu dia, tapi kamu merasa bahwa ya nanti akan sia-sia gitu loh. Itu yang kamu rasakan di sini. Secara ya mungkin kamu beranggapan dia tidak akan membutuhkan kamu lagi. Karena apa? Karena kamu melihat bahwa dia bahagia dengan pasangannya. Itu yang kamu lihat di luarnya. Tetapi sebenarnya dia merasa jenuh dengan hubungan dia dengan orang-orang itu gitu loh. Dengan orang yang dia pacari atau dia menjalin hubungan dengan orang tersebut gitu ya. Tapi dia tidak pernah merasa bahagia. Itu yang dirasakan dia sebenarnya. Tapi terlihat dari luar itu adalah hubungan yang sangat harmonis. Itu yang kamu lihat. Jadi seakan-akan kamu untuk melangkah menuju ke dia itu agak berat gitu loh. Nanti ya tiba-tiba aja ya terjadi suatu perubahan. Itu yang kamu takutkan gitu ya. Karena dari kabar yang kamu dengar itu ya tentang dia itu sangat membuat ya kamu sedih sih. Kenapa? Secara orang yang dulu pernah kamu cintai saat ini lagi butuh bantuan, tapi kamu mungkin tidak bisa membantunya dia. Itu ya gambaran di sini. Oke. Buat teman-temanku semua. Itu salah satu kabar ya yang kamu dengar tentang dia, dimana bahwa saat ini dia lagi ya terpuruk, walaupun dia lagi down atau lagi butuh bantuan atau lagi ya sangat menderita ya saat ini. Tapi terlihat itu dari segi finansialnya ya yang sangat kuat. Tapi ya dari segi perasaannya sih dia juga jenuh dengan hubungan yang tidak pernah juga ada kejelasan gitu loh. Secara ya di sini dia ya dulunya pengen mencari suatu kesenangan aja dengan orang-orang yang mungkin tidak pernah ada komitmen gitu. Jadi di sana dia hanya sebatas apa status gitu ya. Status aku punya pacar, aku punya pasangan. Nah ini loh pasangan aku. Tapi di dalam hubungan itu tidak ada komitmen, tidak ada tujuan hidup gitu loh. Jadi itu percuma aja. Itu yang membuat dia jenuh. Kenapa ya gitu ya? Seperti kayak dia ingin bertransformasi, kayak dia ingin merubah semuanya. Tapi ya bagaimana cara memulainya? Nah itu yang dia pikirkan. Secara selama ini dia merasa dibantu oleh kamu. Secara selama ini dia merasa bahwa kamu yang selalu membantunya dia. Itu yang membuat dia merasa ragu untuk bertindak ya, ragu untuk melakukan sesuatu. Jadi akhirnya dia stuck di saat ini ya, dengan kondisi dia yang terpuruk sekali. Itu kabar yang kamu dengar tentang dia. Oke. Ya mungkin itu juga karena yang dia rasakan ya, karena apa yang dia sudah berbuat sama kamu, dan akhirnya dia merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Seperti apa lagi cerita dia ataupun kamu di sini. 3. Kita tutup dulu ya. Oke. Ada light, ada sebuah cahaya yang akan menerangi. Ini bisa kamu, bisa dia ya, yang akan menerangi dia ataupun kamu di sini. Oke.
Teman-temanku semua, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan jika kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik teman-temanku. Di sini ada light, ada sebuah cahaya yang akan menerangi kamu ataupun dia di sini. Oke. Dimana kamu di sini punya merasa empati ke dia, atau kamu merasa kasihan dengan dia, dan di sini kamu merasa pengen membantu dia ya gitu ya. Dan itu ya terjadi. Kenapa seperti itu? Kamu mungkin tidak tega ya melihat dia. Kamu orangnya tidak tegaan, tapi kalau dia tega, segitu ya. Jadi walaupun kamu dibuat seperti itu, disakiti atau dikhianati, kamu tetap tidak merasa dendam. Itu sebagian dari kamu ya. Tapi sebagian dari kamu ada yang dendam sih, ada yang sakit hati, ada yang merasa bahwa ya aku harus bisa membalasnya gitu loh. Dan justru kamu bersyukur dengan dia mendapatkan karma seperti itu gitu loh. Jadi jangan seperti itu ya. Buat teman-temanku, doakan aja dia untuk kebaikannya dia. Otomatis doa itu juga berbaik ke kamu. Kamu juga akan merasakan kebaikan nantinya, keberuntungan juga. Karena apa? Proses terpisahnya kamu dengan dia sebenarnya itu adalah Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengatur. Kenapa? Agar kamu bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dia. Nah, itu ya gambaran di sini. Karena terlihat di sini ada new beginning. New beginning, ada cahaya ya, ada kesempatan. Ada yang menyinari kamu. Ya, itu bisa saja new beginningnya kamu. New beginningnya kamu di sini ya bisa saja itu orang baru yang kamu rasakan kehadirannya gitu ya. Karena di sini sebagian dari mereka melihat kamu, suka dengan kamu, ya merasakan bahwa kamu itu orang yang kok bisa ya seperti itu gitu, memberikan rasa nyaman. Dan begitu juga dia suka melihat bahwa kamu itu orang yang energik, supel, mandiri gitu ya, orang yang kuat. Karena kekuatan yang kamu rasakan di sini ya akibat masalah-masalah yang pernah kamu alami, itu yang menjadikan kamu seseorang yang kuat gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada florist, ada protect your dream. Kamu menjaga benar-benar mimpi kamu di sini. Akhirnya kamu setelah kamu dengar kabarnya dari dia ya, akhirnya ya kamu mencoba melihat bahwa apa sebenarnya yang terjadi dengan dia. Kalaupun itu karma, ya kamu harus maafkan dia gitu loh. Secara ya di sini ya kita harus memaafkan seseorang agar bisa hidupnya berubah gitu ya. Nah di sini dia juga merasa bahagia saat kamu datang membantu, saat kamu mendatangi dia, menanyain kabar aja dia sudah bahagia sekali. Rasanya gimana gitu ya. Secara mungkin selama ini dia menunggu-nunggu kabar dari kamu. Secara selama ini dia betul-betul mengharapkan kedatangan kamu, apalagi bantuan dari kamu. Dia sangat mengharapkan sekali gitu ya. Dia melihat dari jauh bahwa kamu itu ada, tapi dia nggak berani untuk mendatangi kamu. Dia berharap kamu yang mendatangi dia. Karena apa? Kalau kamu yang mendatangi dia, otomatis dia ya beranggapan bahwa ya kamu udah maafkan dia gitu. Itu yang diinginkan, kata maaf dari kamu, karena dia merasa menyesal dengan apa yang sudah terjadi sama dia, ataupun apa yang sudah diperbuat kepada kamu ya, dimana kamu disakiti atau dikhianati. Itu yang dia rasakan ya. Dia berharap kamu memaafkan dia, walaupun dia di sini atau di beginningnya di sini dia yang inginkan gitu loh. Dia menginginkan ada kehidupan baru bersama kamu. Secara dia pengen merubah semuanya gitu ya. Jadi ini begini di sini tidak harus dengan orang baru, bisa saja orang lama dengan versi terbarunya dia gitu. Oke, itu gambaran di sini. Jadi ya di sini betul-betul mimpi kamu itu terlindungi. Maksudnya itu ya keinginan kamu itu sebenarnya ya kamu bisa menjaganya, bahwa menjaga hatinya dia atau menjaga hatinya kamu. Secara selama ini apa yang kamu lakukan itu demi kebaikan diri kamu juga gitu. Begitu ya buat teman-temanku semua. Jadi kabar yang kamu dapat tentang dia itu ya itu tadi, dia berharap memang kehadiran kamu, dia berharap bantuan dari kamu. Karena di sini terlihat bahwa ada suatu penderitaan dari dia, dari segi finansialnya dia, dan dia juga merasa
ada kejenuhan dalam hidupnya dia, secara dia merasa kesepian. Walaupun banyak orang di sana yang mungkin berada di dekat dia, yang mengelilingi dia, tapi dia hanya merasakan kenyamanan itu sama kamu. Itu yang dia pikirkan, bahwa ingin mendatangi kamu, berharap ingin kamu memaafkan dia gitu loh. Itu ya di sini. Oke, buat teman-temanku semua, ya mungkin itu dulu readingan kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bisa bijaksana dalam menyikapi satu masalah, baik itu untuk diri sendiri ataupun dengan masalah di masa lalu kamu. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.